Selamat datang di channel YouTube Maniak Tempe Vlog. Kali ini saya diberi kesempatan oleh Bison Indonesia untuk mereview salah satu smartwatch-nya, yaitu seri Solway. Nah, Bison Solway ini di marketplace Indonesia dijual dengan harga yang cukup terjangkau, cuma 200 ribuan. Teman-teman udah dapat sebuah smartwatch yang setelah saya coba cek di belakang boxnya ini, fitur-fiturnya lebih dari cukup untuk merekam aktivitas olahraga. Nanti akan saya coba secara langsung apakah fitur-fiturnya ini bekerja dengan baik atau enggak untuk merekam aktivitas olahraga. Nah, untuk tampilan boxnya seperti ini, lumayan premium. Di bagian belakang teman-teman akan menemukan fitur-fitur yang jadi highlight dari Bison Solway ini. Yang pertama ada fitur flashlight mode, terus ada water resistant. Untuk daya tahan airnya sertifikasinya IPX7. Terus daya tahan baterainya yang lama, di sini tertulis 5 hingga 7 hari penggunaan normal. Untuk standby-nya ada di 2 minggu. Terus ada perekaman aktivitas olahraga, monitor tidur, kontrol musik, terus ada notifikasi pesan, ada gamesnya juga, dan ada pemantau kesehatan. Untuk warnanya ada 2 macam, yaitu warna hitam dan warna pink. Oke, langsung saja kita coba lihat bagian dalamnya, kita akan dapat apa aja. Di dalam paket pembelian yang pertama, teman-teman akan mendapatkan buku panduan singkat. Untuk buku panduan singkatnya ini memakai bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Terus buku panduannya ini ternyata juga merangkap sebagai kartu garansi. Nah, untuk garansinya sendiri, Bison Solway ini sampai 1 tahun ya, jadi lumayan lama untuk garansinya. Tampilannya seperti ini bagian atas dan ini bagian bawahnya. Untuk feel genggam yang saya rasakan, smartwatch dari Bison seri Solway ini lumayan premium, jadi nggak terlalu ringan. Ini kesannya antep. Bagian samping teman-teman akan menemukan tombol power dan juga lubang mic. Terus di samping sebelah kiri ada lubang speaker. Bagian bawah ada sensornya, sensor heart rate. Terus ada pin untuk pengisian daya. Untuk strapnya juga enak, ini halus. Nah, untuk strapnya ini menggunakan sistem quick release, jadi teman-teman bisa ganti dengan strap yang universal. Untuk ukurannya 22 mm. Oke, langsung saja kita coba nyalakan dengan cara menekan tombol power beberapa saat. Nah, ini langsung disambut dengan logo puting Bison. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Untuk layarnya sendiri kerapatannya cukup baik ini ya. Misalnya nggak terlalu kelihatan kotak-kotaknya. Sudah memakai layar tipe LCD dengan kerapatan 240x294 ppi. Ini langsung bisa diganti, ada beberapa watch face yang bisa teman-teman pilih dari bawaannya. Nanti teman-teman juga bisa langsung download lewat aplikasinya. Untuk aplikasi yang digunakan untuk mengkoneksikan Solway dengan HP, di sini menggunakan aplikasi David. Teman-teman bisa langsung download di Play Store untuk Android dan juga App Store untuk yang menggunakan iPhone atau iOS. Di sini teman-teman bisa download beberapa watch face. Ada banyak banget sih pilihannya. Nah, buat teman-teman yang mau memakai watch face dengan foto sendiri juga bisa. Di sini tinggal pilih bagian yang ini, terus pilih edit. Nah, di sini teman-teman tinggal cari aja dari galeri mau pakai foto apa. Ini misalnya saya pakai foto ini. Nah, ini sudah masuk untuk custom tampilan menggunakan foto sendiri. Yang paling penting untuk aplikasinya ini juga mendukung konektivitas dengan Strava, juga Google Fit juga di sini. Ini kebetulan saya sudah mencoba mengkoneksikan dengan akun Strava saya dan sukses. Jadi buat teman-teman yang sering upload kegiatan olahraga di Strava, nggak perlu khawatir karena aplikasi David ini bisa terkoneksi dengan Strava. Oke, lanjut ke menu atau fitur yang terdapat di smartwatch Bison Solway. Yang pertama, kalau teman-teman melakukan swipe layar ke bawah, maka akan masuk ke control center. Yang pertama di sini ada DND atau jangan ganggu, do not disturb. Terus berikutnya ada brightness. Untuk brightnessnya masih manual, jadi nggak ada sensor cahayanya.
Berikutnya ada mode hemat daya. Terus ada penyimpanan barcode. Di sini kalau teman-teman punya barcode penting, misal pengisian bensin atau apa, bisa disimpan di sini. Jadi nggak perlu buka-buka HP, tinggal di scan lewat sini. Berikutnya di control center ada ini untuk membuang air. Jadi kalau misalnya buat aktivitas berenang atau habis hujan deras, di sini ada fitur untuk mengeluarkan air yang terjebak di bagian lubang speaker. Nah, jadi speakernya tadi berbunyi keras untuk membantu air agar mudah keluar. Dan terakhir ada setting. Berikutnya jika teman-teman swipe ke kiri, itu akan masuk ke menu favorit. Nah, menu favorit ini bisa diatur ya. Yang pertama ada aktivitas, sleep, monitoring tidur, terus heart rate, tekanan darah, dan juga SpO2 atau saturasi oksigen. Nah, berikutnya untuk swipe ke atas, di sini untuk notifikasi atau pesan yang masuk di smartwatch dari HP yang sudah teman-teman koneksikan. Nah, sebelum menggunakan fitur notifikasi ini, teman-teman perlu mengatur di bagian aplikasinya. Jadi perizinan untuk notifikasinya perlu diatur. Yang penting diizinkan saja untuk akses notifikasi. Di sini ada banyak aplikasi yang support ya. Ada telepon, pesan, Facebook, Messenger, Instagram. Overall semuanya bisa berfungsi kecuali satu. Jadi saya pakai WhatsApp bisnis. Untuk WhatsApp bisnis itu ternyata nggak bisa masuk. Untuk WhatsApp biasa masuk, Instagram juga masuk. Ini barusan Instagram dan notifikasi masuk. Walaupun di bagian yang others atau yang lain-lainnya ini udah dipilih, tetap aja untuk WhatsApp bisnis nggak bisa masuk. Mungkin perlu update pembaruan untuk aplikasinya di update software berikutnya. Untuk telepon sudah saya coba, pesan juga sudah saya coba, Instagram sudah saya coba, nggak ada masalah sama sekali. Oh ya, untuk telepon ini teman-teman juga bisa langsung mengangkat panggilan dari sini karena sudah ada mic dan juga speakernya. Kita coba lihat apakah ada notifikasinya. Nah, ini ada notifikasinya. Di HP ternyata tetap bunyi. Terus untuk di smartwatch-nya itu bergetar. Suara getarnya, dan getarnya juga lumayan kencang. Sini teman-teman bisa langsung menerima dan juga menjawab panggilan telepon langsung dari smartwatch karena udah ada lubang mic dan juga speaker bawaannya. Oh ya, untuk speakernya ini ternyata bisa digunakan untuk mendengarkan musik. Jadi saya nggak sengaja mencoba. Tadi itu saya coba untuk play musik, ternyata nggak cuma kontrolnya aja ya. Speakernya ini juga bisa sebagai speaker musik. Nih. Berikutnya kalau teman-teman swipe ke arah kanan itu akan masuk ke menu. Terus swipe lagi ke kanan maka menu seluruhannya akan tampil. Yang pertama ada aktivitas. Di sini teman-teman akan mendapatkan laporan harian ya berdasarkan langkahnya, terus kalori yang terbakar, terus kalau misalnya ada exercise atau olahraga yang teman-teman lakuin, rekapnya ada di sini. Terus ada pengukuran detak jantung. Nanti akan kita coba cek apakah sensornya valid atau enggak. Saya coba bandingkan nanti ke smartwatch Amazfit Direct 2. Berikutnya ada panggilan telepon. Di sini teman-teman seperti yang saya bilang tadi bisa langsung menerima atau melakukan panggilan telepon. Yang berikutnya ada menu exercise atau latihan atau olahraga. Di sini ada banyak jenis olahraga yang bisa teman-teman pilih. Berikutnya ada exercise record atau hasil dari perekaman aktivitas olahraga teman-teman, bisa dicek di bagian sini. Terus ada pengukuran tekanan darah. Nah, untuk tekanan darah ini saya nggak bisa menjamin valid atau enggak, karena untuk pengukuran tekanan darahnya itu pakai sensor yang ada di belakang ini.
ada sensor cahayanya, bukan pakai yang udara bertekanan itu ya, seperti pada umumnya. Di smartwatch brand Cina itu banyak banget sih yang udah ada fitur tekanan darah, tapi saya nggak berani menjamin apakah valid atau enggak, nanti saya coba aja. Terus ada pengukuran saturasi oksigen, nanti akan coba saya bandingkan juga. Berikutnya ada cuaca, terus ada pesan di sini untuk notifikasi yang masuk. Ada kontrol untuk kamera HP, kontrol musik juga ada. Terus untuk menu relaxation ini saya sudah coba tadi, itu panduan untuk tarik nafas terus melepaskan nafas. Di panduan untuk menenangkan diri mungkin ya. Nah, berikutnya untuk menu AI voice. Ini ternyata untuk memanggil asisten Google. Di sini untuk Android asisten Google. Mungkin kalau di Apple nanti keluarnya adalah Siri. Ini kalau misalnya diklik, di sini Gemini-nya keluar ya. Open kalkulator, langsung terbuka seperti itu. Menu selanjutnya ada timer, terus alarm, stopwatch, cycle tracking, ini untuk siklus menstruasi ya. Terus ada menu find phone, di sini untuk cari HP ya. Kalau misalnya diklik mungkin akan berdering, kita coba aja. Nah, ini bunyi HP-nya dan juga bergetar. Selanjutnya ada menu kalkulator. Sini untuk kalkulatornya kalkulator biasa ya, jadi bukan kalkulator ilmiah. Cuma ada pembagian, perkalian, pengurangan, pertambahan. Selanjutnya ada games yang terakhir ini. Ini ada beberapa games, ada 2048. Ini Angry Bird ya. Terus ada pukul-pukulan tikus. Ini hafal melawan alien. Sederhana sih gamenya, tapi lumayan untuk mengisi waktu luang ya. Dan terakhir ada setting. Setting sini kita bisa melakukan pengaturan display, brightness, sleep, watch face, menu view. Menu view-nya ada banyak banget yang bisa teman-teman pilih. Sini ada menu wrist raise, jadi kalau misalnya tangannya diangkat, layar akan otomatis nyala. Untuk responnya lumayan bagus sih, saya coba ya. Nah, berikutnya saya akan coba untuk mengukur fitur-fitur kesehatannya apakah valid atau enggak. Sini yang pertama ada sensor detak jantung, kita coba aja. Sini saya coba bandingkan dengan Amazfit Direct 2. Nah, ini di sini 82, di Bison Solway 81, nggak beda jauh ya. Terus lumayan cepat juga untuk pengukurannya. Ini kenaikannya hampir mirip-mirip sih. Berikutnya untuk pengukuran kadar saturasi oksigen. Kita coba. Untuk saturasi oksigen ini biasanya cukup lama pengukurannya, sampai 40 detikan sih, tergantung smartwatchnya. Kita coba lihat hasilnya nanti. 98% untuk di Solway. Terus di T-Rex itu 96%. Nggak beda jauh sih. Dan yang terakhir, ini ada
pemantauan kesehatan tekanan darah. Untuk yang tekanan darah ini, seperti yang saya bilang tadi, saya nggak berani menjamin apakah valid atau enggak, karena nggak pakai yang tabung udara itu ya, yang menekan peredaran darah. Tapi ini cuma pakai sensor cahaya. Kita coba ukur aja ya. 119/81. Tapi untuk yang lainnya seperti saturasi oksigen dan juga detak jantung, sensor detak jantung itu saya mungkin bisa menjamin kalau sensornya benar-benar bekerja, jadi nggak cuma asal. Sini saya coba tanpa dipakai di tangan ya. Nanti di sini ada peringatannya. Nah, kalau jam tidak dipakai dengan benar. Berikutnya saya akan mencoba fitur aktivitas perekaman olahraga. Di sini saya akan memantau aktivitas saya saat bersepeda. Nah, sebagai catatan, sebelum teman-teman memulai perekaman aktivitas olahraga dengan smartwatch dari Bison seri Solway ini, karena smartwatch ini nggak ada GPS-nya, jadi untuk sumber data GPS, rute ataupun jalur yang teman-teman lewati saat olahraga, ini biasanya diupload ke Strava ya. Itu harus dikoneksikan terus-menerus antara smartwatch dengan HP. Jadi HP sebagai sumber data GPS, dan untuk dari smartwatchnya digunakan untuk mengambil data detak jantung dan juga kalori yang terbakar. Catatan yang kedua, untuk menggunakan fitur GPS-nya ini, teman-teman harus memulai atau start menekan tombolnya itu dari HP. Karena kalau dari smartwatch, ini saya coba ya. Nah, di HP nggak memulai untuk aktivitas perekamannya. Sekarang jam 3 sore, kondisi cerah. Ini bisa teman-teman lihat, layarnya jelas banget ya, terang. Terus kondisi baterai ada di 67%. Ini saya mau mencoba performa perekaman aktivitas olahraga dari Bison Solway. Nah, buat teman-teman yang mau merekam aktivitas bersepeda, kan itu ada tracknya ya, atau jalur yang kita lewati. Untuk menggunakan fitur GPS, jangan lupa untuk memulai perekaman aktivitas, dikliknya dari HP ya. Jadi kita masuk ke aplikasi, terus di start dari sini. Nanti ini juga otomatis start. Untuk fitur Rise to Wake-nya bisa bekerja dengan baik. Ketika teman-teman mengangkat tangan seperti ini, itu layarnya langsung nyala. Nah, ini. Untuk sensor heart rate-nya bekerja secara real time. Jadi teman-teman bisa memantau secara langsung perubahan dari detak jantung teman-teman ketika sedang beraktivitas olahraga. Terus untuk total kalori yang terbakar juga real time ini. Terus bagian bawah juga ada heart rate zone yang ditandai dengan warna-warna, mulai dari biru sampai merah. Cukup membantu sih buat teman-teman yang olahraganya agak berat. Di pemberhentian pertama di Pantai Jatim Malang, jarak tempuhnya 8,2 mil. Itu berapa ya? Ini saya lupa mengatur untuk satuannya ya. Ini masih mil, bukan kilometer. Untuk waktu aktivitas ada 42 menit. Sayangnya di sini kita nggak bisa melihat sisa baterainya ya. Di jamnya pun nggak bisa. Di bagian HP pun kita tidak bisa memantau sisa baterai. Sebenarnya saya berhenti di sini mau lihat berapa sih sisa baterainya dengan aktivitas selama 42 menit ya. Makanya saya berhenti di sini mau lihat berapa sisa baterainya. Tapi sayang sekali nggak bisa ya. Di HP ataupun di jam tidak terlihat untuk sisa baterainya berapa. Sudah sampai di tujuan di Pantai Gelagah dengan jarak tempuh 18,4 mil. Terus waktu aktivitas olahraga 1 jam 28 menit. Kita coba finish. Di sini di jamnya langsung menutup ya. Nah, di HP kita bisa lihat rute yang kita lewati, terus waktu perjalanan, pacenya, terus jumlah kalori yang terbakar.
Ada data heart rate juga, heart rate terendah, rata-rata, dan juga tertingginya. Untuk hasil perekaman aktivitas olahraga ini juga akan otomatis tersinkron di akun Strava teman-teman yang udah dikoneksikan. Ini untuk aktivitasnya, kita coba cek di sini Strava. Nah, ini udah terupload otomatis ke Strava. Nah, mungkin cukup sekian untuk review Bison Solway dari saya. Untuk kelebihannya, Bison Solway ini harganya cukup terjangkau, cuma 200 ribuan. Teman-teman udah dapat smartwatch dengan fitur pemantau kesehatan yang cukup lengkap. Terus untuk perekaman aktivitas olahraganya juga cukup lengkap, ada lebih 100 jenis olahraga yang bisa teman-teman pilih. Untuk kekurangannya, Bison Solway ini yang pertama belum ada GPS-nya ya. Jadi sumber data GPS masih mengandalkan dari smartphone teman-teman. Terus yang kedua, saat perekaman aktivitas olahraga, itu data yang ditampilkan di layar ini cukup sederhana. Cuma waktu aktivitas, terus kalori yang terbakar, ada heart rate, sama yang terakhir heart rate zone. Udah itu aja. Kekurangan berikutnya, saat kita merekam aktivitas olahraga, kita nggak bisa melihat sisa dari baterainya, baik di smartphone maupun di smartwatch-nya. Udah saya coba cek di jamnya, ini nggak ada. Jadi cuma bisa melihat data yang saya sebutkan tadi, sama ada waktu kita masih bisa lihat dengan cara di swipe ke sebelah kanan. Dan kekurangan terakhir menurut saya adalah baterainya yang lumayan boros. Perekaman aktivitas selama 1,5 jam itu baterai berkurang 20%. Kenapa bisa saya bilang boros? Karena sebenarnya jam tangan ini kan nggak ada GPS-nya. Seharusnya karena nggak ada GPS-nya, menurut saya baterainya harusnya bisa lebih hemat lagi. Mungkin yang bikin boros itu ada di pembacaan heart rate yang secara real time ya. Kita cek itu data heart rate-nya itu berubahnya itu cukup cepat ya. Mungkin per 10 detik sekali atau 5 detik sekali malah. Buat teman-teman yang tertarik dengan Bison Solway ini, link pembelian sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Dan see ya.